Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala man khatamta bihi ar-risalah وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة وعلى آله وأصحابه والذين تمسكوا بسنته إلى يوم القيامة. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali berjumpa dalam rangka kajian Nuzulul Quran, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Masyarul mu'minin rahimanallah. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya rohani kita itu bisa hidup dengan ruhul Quran, sebagaimana jasmani kita ini bisa hidup karena adanya roh. Maka apabila rohani kita hidup dengan ruhul Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan ruhani kita selama-lamanya. Walaupun surahnya itu mati, tetapi ruhaninya tidak akan pernah mati. Tetapi sebaliknya, orang yang mengingkari Al-Quran, walaupun dia surahnya hidup, tetapi pada hakikatnya ruhaninya dia sudah tiada lagi, walaupun dia masih hidup. Ma'asyiral mu'minin rahimanallah. Jika kita telah mengetahui bahwasanya Al-Quran itu adalah memiliki ruh dan memiliki nur yang dengannya ruhani kita menjadi hidup dan zahir serta batin kita menjadi bercahaya, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan nur dan asrar serta ulum-ulum tersebut itu kepada hati baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara 193 dan 194, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbik. Al-Qur'an diturunkan melalui malaikat Jibril ala qalbika, kepada hatimu, yakni hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ayat tadi kita dapat membayangkan, dapat kita gambarkan betapa luas hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hati yang dapat meliputi Al-Qur'an tentulah hati yang memiliki keluasan, yang memiliki liputan yang sangat luas. Karena kalau hati yang sempit, bagaimana akan meliput Al-Qur'an yang begitu luas? Masyarul mu'minin rahimanallah. Oleh karena itu, qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah a'dhamul qulub, adalah hati yang paling agung. Sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an, firman Allah dalam surat Qaf ayat 1 sampai 2, Qaf wal Qur'anil Majid. Wal muradu huna biqaf qalbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud Qaf di situ, ulama ahli tahqiq mengatakan Qaf ay qalbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena hati Rasulullah SAW adalah hati yang memiliki qabiliyah, yang memiliki kesiapan untuk menerima nafahat ilahiyah. Karena tidak sembarang orang akan menerima nafahat dari Al-Quran itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatin." Seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an, maka engkau akan melihatnya khasyi'an, pecah, tunduk, mutasaddian min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang tentu hati yang dapat menerima Al-Quran itu tadi, yaitu hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah hati yang memiliki keluasan yang tidak terbatas. Dan ini juga yang diisyaratkan dalam firman Allah dalam surat Qaf ayat 37, "Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun
atau alqa as-sam'a atau alqa as-sam'a wa huwa syahid. Ai inna fi dzalikal Qur'an la dzikra liman kana lahu. Sebagaimana Al-Qur'an itu Allah turunkan pada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu luas, maka demikian juga yang akan menerima peringatan daripada Al-Qur'an adalah hanya orang-orang yang hatinya Allah bukakan dengan nur Al-Qur'an itu sendiri. Faman kana lahu qalbun hayyun istafadha an qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika hati seseorang itu hidup, maka akan mengalirlah hati dia dengan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terhubung dengan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hati itu sendiri ada 4 macam. Yang pertama adalah hati orang mukmin yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diibaratkan seperti gelas yang bening, yang berdiri tegak, yang apabila diisi air maka akan menerima sepenuhnya. Itulah hati orang mukmin yang bersih, yang tulus. Yang kedua yaitu hatinya orang mukmin tetapi qalbul mukmin al-mudhnib. Hati orang mukmin tapi berlumuran dosa. Itu ibaratnya seperti gelas yang miring. Gelas miring ketika diisi air, ketika dia tengah tegak maka akan menerima air itu. Tapi ketika dia lagi miring maka dia akan. Yang ketiga adalah hatinya orang kafir, hatinya orang munafik, yaitu diibaratkan seperti gelas yang pecah. Maka bagaimana akan menerima kebenaran? Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah hatinya orang kafir. Umpama gelas itu adalah gelas yang terbalik, maka bagaimana akan menerima nasihat, akan menerima kebenaran itu. Mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita sebagai hati yang betul-betul terbuka, sehingga dapat menerima kebenaran, menerima pancaran nur dari Al-Quran, sehingga kita semua betul-betul hati kita menjadi hati yang bersinar terang benderang. Amin, amin ya rabbal alamin.